sengaja melihat sebuah skandal yang terlarang. Pemuda teknisi ini mencoba untuk tetap tenang, karena pria di dalam ruangan itu adalah pejabat tinggi bernama Tuan Zhang. Jika skandal mereka terbongkar, maka ia dipastikan gagal menjadi calon presiden karena reputasinya hancur. Sang wanita di dalam segera menutup tirai, mengira semuanya aman. Namun malapetaka justru menimpa teknisi tersebut. Tak lama kemudian, Tuan Zhang menelepon istrinya, seorang konglomerat, dan melaporkan kejadian itu. Mendengar hal tersebut, sang istri hanya bisa pasrah. Ia tahu pernikahan mereka hanyalah formalitas. Meski begitu, ia tetap harus membantu suaminya membereskan masalah. Ia segera memanggil bawahannya, Johnny, dan memerintahkan pasukan JSS untuk melenyapkan si teknisi. Namun Johnny meremehkannya, mengira target hanyalah pekerja biasa. Ia pun mengirim tim penyerbu. Saat teknisi itu sedang membereskan barang di rumahnya, pasukan bersenjata diam-diam menyelinap masuk. Menyadari bahaya, ia tetap tenang dan memanfaatkan lingkungan sekitar untuk melumpuhkan musuh satu persatu. Meski bantuan terus berdatangan, mereka bukan tandingannya. Dalam waktu singkat, seluruh tim penyerbu berhasil dikalahkan. Ketika ketua regu masuk ke gudang, ia kebingungan melihat semua anak buahnya terkapar. Saat itulah ia sadar bahwa target mereka bukan orang biasa, melainkan petarung tingkat tinggi. Tiba-tiba si teknisi muncul, melompat dan merebut senjatanya dalam sekejap. Ia bahkan membongkar pistol itu dengan keahlian luar biasa. Ketua regu mencoba melawan dengan tongkat besi, namun lawannya sudah menghilang. Dalam kepanikan, ia tak menyadari bahwa si teknisi telah berada di belakangnya. Dalam sekejap ia dilumpuhkan. Setelah itu teknisi tersebut langsung pergi. Ternyata ia adalah mantan tentara bayaran terbaik dari Korea Selatan. Dalam sebuah misi di luar negeri, kekasihnya terseret dalam transaksi senjata ilegal dan diculik atas perintah rekannya sendiri. Ia sempat berusaha menyelamatkan, namun kekasihnya tewas di hadapannya, membuatnya hancur secara mental. Tak lama kemudian, ia dipukul hingga pingsan. Saat terbangun, ia mendapati dirinya memegang pistol pembunuh kekasihnya. Ia pun dijebak dan dituduh sebagai pelaku, menghadapi ancaman hukuman berat. Berkat kemampuan tempurnya, ia berhasil kabur dari penjara meski dalam kondisi luka parah. Ia kembali ke Korea demi membalas dendam pada pejabat tinggi yang bertanggung jawab atas kematian kekasihnya. 6 bulan berlalu, ia telah pulih sepenuhnya, namun kini menjadi buronan Interpol. Demi bersembunyi, ia hidup sebagai pekerja kasar meski ancaman kematian selalu mengintai. Sementara itu, wali kota Ju datang dan mendapati anak buahnya tak berdaya, namun tanpa korban jiwa, tanda bahwa lawan mereka tidak berniat membunuh. Sang nyonya marah besar saat mengetahui pasukannya dikalahkan oleh seorang tukang reparasi. Johnny yang ketakutan pun berjanji akan membereskan masalah tersebut. Di sisi lain, sang teknisi melarikan diri ke pinggiran kota. Setelah membantu pasangan lansia, ia menumpang tinggal di sana. Ia mulai menjalani hidup sederhana di desa, membantu di ladang dan pekerjaan rumah. Pasangan tua itu pun menyayanginya tanpa menyadari bahaya yang mengintai. Setelah melakukan penyelidikan, Johnny akhirnya berhasil melacak keberadaannya. Saat sang teknisi pergi ke kota untuk membeli suku cadang, sebuah mobil sedan hitam berisi pembunuh bayaran tiba di rumah pasangan lansia tersebut. Mereka mengikat dan mengancam pasangan itu sambil menunjukkan foto target mereka. Meski nyawa terancam, pasangan itu tetap bungkam. Karena kesal, para pembunuh menyiramkan bensin dan bersiap membakar mereka hidup-hidup. Di saat genting, sang teknisi kembali tepat waktu. Pertarungan sengit pun tak terelakkan. Serangan brutal sempat memojokkannya. Namun dengan pengalaman tempur yang luar biasa, ia berhasil melucuti senjata lawan. Tanpa senjata, sang pembunuh tak berkutik dan segera ditangkap untuk diinterogasi. Dengan keahliannya, ia memaksa pembunuh itu mengaku bahwa istri sang Taipanlah yang memerintahkan pembunuhan terhadap semua orang di sekitarnya. Malam harinya, ia menyusup ke kediaman sang istri Taipan dengan menyamar sebagai kurir. Ia dengan cepat melumpuhkan para penjaga. Tanpa disadari, bahaya telah masuk ke dalam rumah. Ia menerobos masuk dan mengancam sang istri agar tidak menyakiti orang-orang di sekitarnya. Namun wanita itu justru meremehkan ancaman tersebut. Tak lama kemudian, para pengawal mengepungnya. Dalam posisi terdesak, ia sempat berpura-pura menyerah demi menyelamatkan orang lain. Namun bagi sang nyonya, nyawa orang-orang itu tidak berarti apa-apa. Saat situasi memanas, sirene polisi tiba-tiba terdengar. Polisi datang setelah melacak motor curian yang digunakan sang teknisi. Para pengawal pun terpaksa menghentikan aksi mereka. Memanfaatkan kekacauan, sang teknisi yang terikat berusaha melarikan diri. Ketika semua cara gagal, ia nekat mematahkan ibu jarinya sendiri demi bisa lolos dari ikatan. Saat pengawal mulai mengecek bagasi karena curiga, Kim akhirnya berhasil sepenuhnya membebaskan diri. Dengan cepat, ia melumpuhkan para pengawal. Karena keberadaan polisi, mereka tak berani menembak dan akhirnya kalah telak. Menghadapi tentara bayaran sepertinya bukan hal mudah. Dengan satu hantaman, Kim mampu menjatuhkan 2 orang sekaligus. Ia kemudian mengambil kunci dan pistol milik pengawal. Kini, Kim kembali berdiri di hadapan sang nyonya. Saat pistol diarahkan kepadanya, wanita itu mulai ketakutan. Para pengawal datang mengepung, namun Kim terpaksa menyandra sang nyonya hingga situasi menjadi buntu. Melihat keadaan semakin berbahaya,
berbahaya, sekretaris memerintahkan semua orang untuk menurunkan senjata. Kim meminta semua orang keluar dan menyiapkan mobil. Awalnya para pengawal ragu, namun sang nyonya akhirnya menyuruh mereka untuk patuh. Mereka pun mundur. Kim mengambil ponselnya yang sebelumnya disembunyikan di dalam pot bunga. Ia mengancam akan mengirim rekaman percakapan ke media jika sesuatu terjadi padanya. Tak punya pilihan, sang nyonya pun menuruti dan keluar bersama Kim, melewati polisi yang masih berjaga. Di dalam mobil, sang nyonya menyetir sendiri dengan penuh ketakutan, diikuti oleh sekretaris dan pengawal dari belakang. Ia mencoba bernegosiasi, namun Kim menolak. Tiba-tiba sebuah motor hitam mendekat. Saat mereka memasuki terowongan, pengendara motor itu mulai meretas sistem mobil. Angka di dashboard berubah dan mobil tiba-tiba berakselerasi tanpa kendali. Kim menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan mencoba menembak, namun kaca mobil ternyata anti peluru. Ia pun terpaksa bertukar posisi dengan sang nyonya untuk mengendalikan kemudi. Ia mencoba menabrakkan mobil dan membanting setir, namun motor tersebut terus membuntuti. Hingga akhirnya mobil mereka melaju ke zona konstruksi dan terbalik. Dua orang di sekitar lokasi tewas tertabrak. Warga dan pekerja konstruksi bergegas membantu. Kim berhasil keluar, namun mobil tiba-tiba terbakar. Dalam kepanikan, ia nekat kembali membuka pintu mobil yang ringsek demi menyelamatkan sang nyonya. Melihat pengorbanan itu, hati sang nyonya mulai tersentuh. Saat api semakin membesar dan harapan hampir sirna, Kim akhirnya keluar sambil menggendongnya. Di rumah sakit, Kim tak sengaja bertemu dengan pembunuh kekasihnya di dalam lift. Ia tak percaya musuh yang selama ini ia cari kini ada di hadapannya. Ia pun mulai menyusun rencana untuk membalas dendam meski kondisi tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Setelah kondisinya membaik, ia mencari informasi tentang musuhnya dan menemukan bahwa targetnya adalah Park Guk-ju, seorang calon presiden Korea. Demi membalas dendam, Kim merancang rencana. Ia membuat bom asam di sebuah gudang, lalu menuju barbershop langganan Park. Saat target hampir selesai, Kim berpura-pura kehilangan dompet agar bisa masuk ke ruang penyimpanan. Saat pegawai lengah, ia menyelipkan sensor ke saku Park. Rencananya saat Park melewati pintu putar, bom akan meledak. Namun tiba-tiba seorang anak kecil berlari ke arah pintu tersebut. Kim panik. Meski pengawal mencoba menghentikan, anak itu tetap masuk. Di saat kritis, Park ternyata keluar lewat jalur lain. Lampu berubah hijau dan Kim pun lega karena anak itu selamat. Namun gerak-geriknya justru membuat pengawal curiga. Tak lama, Kim menyadari bahwa mereka adalah polisi. Sebagai buronan tanpa identitas, ia terpaksa melawan. Setelah melumpuhkan beberapa orang, ia kabur ke atap gedung untuk menghindari kepungan. Terpojok tanpa jalan keluar, ia menemukan tali dan langsung meluncur turun untuk melarikan diri. Saat hendak masuk ke mobil, ia terkejut melihat sang nyonya sudah menunggunya. Setelah berbincang, sang nyonya mengatakan bahwa musuh dari musuh adalah teman. Ia mengajak Kim bergabung dengan tim JSS untuk melawan Park Guk-ju. Satu ingin menyingkirkan lawan politik suaminya, dan satu lagi ingin membalas dendam. Meski sempat ragu, Kim akhirnya menyetujui tawaran tersebut. Di hari pertama, ia langsung memukau semua orang di kantor. Ia pun resmi bergabung dalam tim JSS dengan kode K2. Tugas pertamanya adalah melindungi sang nyonya di pemakaman Bibi Mei. Saat tiba di kuil bersama wali kota Ju, mereka melihat para pengawal dicegat di luar. Bahkan, orang-orang penting pun ditolak masuk. Situasi terasa janggal. Setelah upacara, sang nyonya diundang ke rapat warisan. Kim merasa ini jebakan. Meski dilarang oleh ketua regu, ia tetap menghampiri sang nyonya. Sebelum pergi, Kim diam-diam mengeluarkan sebuah pena khusus dan menyelipkannya ke dalam tas sang nyonya, sebuah langkah kecil untuk mengantisipasi bahaya yang mungkin datang. Dan film pun berakhir.